Baik, bisa masih di Spesial Hut TV yang ke-15 dan saya masih bersiaran dari Gedung Komisi Pemilihan Umum dan masih bersama abang saya, kembaran saya, Ketua Umum KPU Hasyim Asyari, dan saya langsung mengundang salah satu komika yang bernama Ate untuk menyampaikan aspirasi warga atau keresahan warga tentang bagaimana persiapan pemilu 2024. Ate, silakan langsung. Oke, gimana sehat, Ate? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kira-kira ini langsung bersama Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, apa nih yang mau disampaikan nih, Ate? Silakan. Ini Pak, saya mewakili Gen Z ya. Karena Pak kan nanti tahun 2024 banyak pemilih baru. Nah itu tuh persiapan mereka harusnya apa gitu. Takutnya kan nanti salah-salah gitu ya kan. Gitu aja sih. Oke, bisa langsung dijawab nih, bagaimana nih banyak generasi-generasi baru, apalagi nih Gen Z nih, persiapannya bagaimana nih Pak Hasyim? Yang pertama harus memastikan dirinya terdaftar di daftar pemilih. Nah, sekarang ini kegiatan pemutahiran daftar pemilih dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ini. Nah, istilahnya coklit ya, pencocokan penelitian, petugas-petugas partai kita datang ke rumah-rumah. Nah, yang kedua, anak muda ini biasanya kan mainannya online. Pastikan di cek dpt.kpu, saya ulangi, cek dptonline.kpu.go.id. Nanti udah masuk ke situ, masukkan NIK, nomor induk kependudukan, apakah sudah terdaftar atau belum. Itu langkah pertama supaya kemudian kalau belum segera lapor ke kantor kelurahan, di kantor kecamatan atau di KPU. Kalau kecamatan kita punya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kalau di kantor desa kelurahan kita punya PPS. Baik, itu yang paling penting. Oke, baik. Sekarang saya persilakan Ate untuk memberikan profilnya untuk menyampaikan bagaimana tentang keresahan pemilu 2024. Silakan. Oh, langsung ke sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, kenalin nama saya Ate, anak TV1. Ya. Saya itu sebenarnya sebelumnya nih Pak, saya ini dikenal orang itu komika julid Pak. Jadi mulutnya pedas katanya. Tapi kalau saya boleh disclaim itu lebih pedas mulut cewek saya Pak. Pedas banget Pak. Saya makan pecel lele aja nyocolnya di mulut dia. Pedas banget Pak. Nah ini karena di depan Pak Hasyim saya ada siapin materi politik. Nih materi politiknya tebak-tebakan ya. Boleh nebak nih Pak ya. Ini permainan apa yang disukai sama Pak Jokowi Pak? Ini Tahu? Ya tahu? Nggak tahu. Permainan yang disukai Pak Jokowi itu catur Pak. Kenapa? Karena kalau Pak Jokowi main catur pasti selalu menang. Menterinya banyak. Nah ini mengenai bakalan ada tahun politik 2024. Menurut saya ya pemilihan tuh harus didasari dengan pengetahuan yang baik juga Pak. Kita harus cari tahu caleg-calegnya gitu. Karena banyak Gen Z itu yang menggunakan sosmed kan untuk Tinder segala macam. Lebih baik kita googling ya kan siapa caleg-caleg terpilihnya ya kan. Jadi saya tuh mau nyaranin sekarang tuh banyak yang pakai perasaan Pak kalau milih. Padahal harusnya kan milih caleg tuh pakai logika. Takutnya kalau pakai perasaan tuh nggak enak tuh. Nanti lagi di bilik suara, melihat ada caleg mukanya jutek dikit langsung bete dia. Apa sih dicoblos? Ntar gagal lagi ya kan. Apalagi kalau ada caleg yang mukanya senyum JGR. Senyumin aku, coblos juga. Nggak bisa itu kan. Karena kebanyakan tuh ngeliat caleg mukanya jutek dikit dipikirnya tuh sifatnya jutek juga. Padahal belum tentu kan. Belum tentu juga kalau jilbabnya tinggi kayak rumah makan Padang, sifatnya tinggi juga belum tentu ya kan. Apalagi sekarang tuh banyak juga yang ngeliat caleg itu dari gelarnya Pak. Gelarnya panjang dipikir bagus nih, belum tentu. Saya kalau ngeliat ada caleg gelarnya panjang kayak Anton, SSI, MIP, MRes, HBD, GBU, GWS, wah, saya nggak pilih itu Pak. Karena saya punya prinsip untuk apa gelar sarjana kalau nggak pernah gelar sajadah. Iya. Lumayan ya. Apalah ya. Saya tadi dipesan jangan yang bahaya-bahaya. Sama ini Pak, menurut saya sekarang tuh kita tuh harus hindari dari namanya golput. Jangan sampai golput. Karena kebanyakan tuh teman saya dulu tuh golput Pak. Alasan golputnya karena dia mager ke TPS. Nah, besok nanti di kamar lu dah ya. Ada yang bilik suaranya. Lo mau tidur dijaga langsip lo. Terus juga maksudnya tuh hargain lah, jangan golput. Hargain caleg-caleg yang udah punya tagline tuh kreatif-kreatif. Pernah nggak ngeliat ada spanduk caleg tuh kreatif-kreatif? Saya pernah ngeliat tuh Pak ada tagline itu jaga iman, jaga imun, insya Allah aman, amin tuh. Kreatif tuh Pak. Apalagi ada lagi yang fotonya kebalik tuh tulisan berani jungkir balik untuk rakyat. Nah, padahal fotonya doang yang kebalik tuh. Ya. Dijungkir. Sama juga banyak yang seuzon sekarang. Banyak yang mikir tuh caleg tuh janji palsu doang pas kampanye.
Dia bilang katanya mau menuntaskan kemiskinan. Pas dia jadi, masa gue tetap miskin, katanya gitu. Tapi teman saya yang bilang ini emang orangnya males Pak. Emang kerjanya rebahan terus di kasur Palembang sampai tangannya dalam. Iya, emang miskin juga dia tuh. Dia kalah sama lambungnya, kerjanya makan terus Pak. Lambungnya kerja, dia nganggur tuh, kalah. Maksud gue kan tugas saya menuntaskan kemiskinan kita semua, jangan cuma serahin ke calegnya gitu. Sama yang paling parah itu juga ini, banyak seuzon sama caleg yang backgroundnya itu artis. Saya pikir, nanti acting doang tuh dia pas jadi di rapat DPR. Belum tentu. Bisa jadi mereka itu kan profesional juga ya kan, bisa membedakan menghibur sama mewakili rakyat. Ini Mulan Jamilah tahu. Dia di rapat DPR juga dia ngeluarin ide, bukan ngeluarin album kedua ya kan. Saya lagi Mas Eko Patrio, dia itu kan apa tuh yang ditunggu aspirasinya bukan celutukannya ya kan. Sama yang terakhir itu Mas Anang juga pasti yang ditampung aspirasi. Nggak mungkin dia langsung bilang aku sih yes, katanya nggak mungkin. Itu aja lah. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ate. Pak Hasim luar biasa sekali. Sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan dari Ate tadi. Sedikit saja Pak Hasim, silakan. Ya saya kira penting ya disampaikan Mas Ate tadi. Anak muda siapapun kita, sarana informasi kan banyak saluran-salurannya. Kalau sudah ketahuan, oh ada caleg ini, ada calon presiden ini, di googling track recordnya gimana, profilnya gimana, supaya kemudian kita nggak salah pilih. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Hasim Asyari atas waktunya, kembaran saya dan juga kakak saya sekaligus. Mudah-mudahan sukses pemilu 2024, tinggal 1 tahun ke depan. Pemilu itu adalah kerja bersama, bukan hanya kerja KPU, termasuk TV One ikut berkontribusi. Terima kasih, Ate juga terima kasih. Saya Muhammad Sofyan, nanti saya akan kembalikan ke studio, tetaplah di HUT TV One Spesial. Rasa-rasanya nih. Waduh, rasa-rasanya. Rasa-rasanya lebih cocok Pak Hasyim daripada Muhammad Sofyan nih kayaknya untuk jadi host TV One ya. Tapi sepertinya Muhammad Sofyan juga belum siap betul untuk menjadi ketua KPU ya. Jangan cukup berat ya, cukup berat, sangat berat bahkan. Betul, tapi mirip ya dari muka dan juga suara agak mirip ya. Dan tinggi badan ya. Juga hampir sama. Posturnya juga hampir mirip. Oke. Program spesial ulang tahun TV One ini masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetap bersama kami.